Oke, bismillah ya. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, setelah ini kita akan ngomong banyak sekali pandangan-pandangan Aristoteles yang penting dijadikan prinsip oleh seorang pemimpin. Tidak cuma memimpin yang di luar diri, tapi juga memimpin diri kita sendiri. Kita mulai leadership prinsip. Ada banyak prinsip yang malam hari ini saya bawa, meskipun sebenarnya sangat banyak pikiran-pikiran para filosof, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan, pembentukan karakter manusia, itu sebenarnya semuanya masuk kalau mau kita jadikan prinsip seorang leader, seorang pemimpin yang baik. Termasuk gagasan-gagasan dari Aristoteles. Maka kita lihat malam hari ini sebagian dari prinsip-prinsip itu yang menurut saya penting membangun kualitas leader yang baik. Karena saya lihat seringkali ada orang yang mengeluh, bahkan mungkin teman-teman sendiri ya kadang-kadang mengeluh. Misalnya di Indonesia ini ada sangat banyak orang pinter, jumlah rakyatnya juga ratusan juta. Kadang-kadang ada keluhan milih pemimpin yang baik itu loh kok susah. Oke, daripada kita mengeluh begitu, mari sekarang kita bentuk saja diri kita punya kualifikasi pemimpin yang baik. Paling tidak pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri. Atau kalau ada di sini yang guru, mungkin dosen, mungkin ustadz, atau anak-anak muda yang punya gairah untuk masa depan yang cemerlang, maka prinsip-prinsip ini penting untuk kita pahami dalam rangka membangun diri kita sebagai seorang leader yang baik. Oke ya, kita mulai dari prinsip yang pertama. Ini quotes dari Aristoteles yang banyak dikutip orang. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Mengetahui dirimu sendiri adalah awal dari kebijaksanaan. Prinsip leadership yang pertama dan yang harus sebenarnya dilakukan oleh siapapun, tidak cuma yang punya ambisi jadi leader, adalah knowing yourself. Mengetahui diri, mengenali diri. Karena tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dirinya saja dia tidak kenal, tidak ngerti. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Kalau kita kenal diri kita, manfaat paling dekat. Kalau manfaat jauhnya kan kemarin, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini manfaat jauhnya kalau kita kenal sangat dalam dengan diri kita, pada akhirnya kita bisa mengenali keberadaan Tuhan. Tapi yang paling dekat adalah kalau kita kenal diri kita sendiri, kita akan mampu untuk bersikap bijaksana. Khususnya terhadap diri kita sendiri juga. Kalau teman-teman mengenali diri misalnya gini, oh aku ini orangnya sensitif, aku ini orangnya baperan. Tidak bisa ada orang ngomong jelek sedikit saja tentang aku, wah darahku naik, mataku merah. Itu kan kenal. Oleh karena itu, cobalah aku tidak terlalu banyak terlibat di forum-forum yang isinya saling celah, saling kritik. Tidak kuat aku itu, mudah panas. Oh ini kan kamu jadi bijaksana. Kenapa kamu bisa bijaksana seperti ini? Karena tadi kamu ngerti dirimu. Aku ini mudah tersinggung, aku ini mudah marah. Berarti terus dia mengambil kebijaksanaan untuk menjauh dari hal-hal yang mungkin membuatnya tersinggung. Nah, ini prinsip pertama seorang pemimpin. Dia harus kenal dirinya sendiri. Oh aku ini lemah, mudah dihasut, mudah diprovokasi. Berarti caranya begini, aku akan nyari orang yang baik-baik saja,
yang aku percaya bahwa dia tidak akan punya motif jelek terhadap diriku, inilah nanti yang akan aku jadikan pembantu-pembantuku. Karena aku ini orangnya mudah diprovokasi. Nanti kalau yang diangkat orang yang tidak cocok, tidak pas, wah mesti aku nanti kena provokasi. Nah ini kebijakan ini diambil. Kenapa? Karena tahu siapa aku. Atau oh enggak, aku ini orangnya kuat. Aku ini tidak mudah dipengaruhi, keputusanku tegas. Jadi kalau aku bilang A, ya A, B, ya B. Karena aku modelnya semacam ini, tidak apa-apa lah aku nyari pembantu-pembantu yang pinter-pinter. Meskipun yang pinter ini mungkin ada yang curang, ada yang culas. Aku bisa mendeteksi kok, aku kuat. Nah itu karena, kenapa dia bisa begini? Karena dia tahu dirinya. Maka knowing yourself is the beginning of wisdom. Kenali diri. Sebenarnya ya mengenali diri tidak nunggu kalian jadi pemimpin. Pemimpin tidak pemimpin, kalau ingin hidupmu beres ya harus knowing yourself. Mengenali diri. Gnosis authon. Kenali dirimu. Katanya Socrates begitu. Prinsip pertama ya teman-teman, para calon pemimpin harus mau muhasabah, harus mau belajar. Pertama-tama belajar tentang dirinya sendiri. Siapa aku? Apa ciriku? Di mana kelemahan, di mana kelebihanku? Prinsip pertama. Terus, prinsip kedua. Ini tadi di depan sudah kita singgung sedikit prinsip kedua ini. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Diri kita ini adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kesempurnaan oleh karena itu bukanlah sejenis tindakan, tapi satu kebiasaan. Ini di depan tadi sudah kita jelaskan. Kalau ingin jadi pemimpin yang baik, bentuklah karakter diri atau habit kita jadi orang yang baik. Berarti siapa kita itu tergantung habit. Dan apa itu habit? Habit adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Maka katanya Aristoteles, we are what we repeatedly do. Kita itu apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi kesempurnaan itu bukan pas kita melakukan apa, tapi apa yang kita lakukan berulang-ulang. Yang istiqomah ngaji, berarti kan ngaji yang berulang-ulang. Itu akan jadi habit kita. Karena ngaji itu baik, berarti kita sedang membentuk diri jadi orang baik. Yang istiqomah sholat malam. Nah, ini berarti dia melakukan sholat malam secara kontinu, berulang-ulang. Karena sholat malam ini kebaikan, berarti apa? Dia sedang membentuk dirinya dan dirinya akan terbentuk jadi orang baik. Nah, mulai sekarang ayo teman-teman dimuhasabahi dirinya. Ada ndak kebaikan yang kita istiqomahkan? Itulah dia yang nanti akan jadi kunci karakter kita. Dia akan jadi habit. Makanya setiap kali mulai ngaji, sering sekali saya tekankan untuk ayo kita istiqomah ngaji dong. Kenapa? Karena ngaji kan ini baik. Jadi karena ngaji itu baik, maka kalau diulang-ulang, dia akan jadi habit. Kalau habit yang tertanam adalah baik, ya karakter kita akan jadi orang baik. Pemimpin juga begitu. Dia terbentuk melalui apa yang berulang-ulang dia lakukan. Tips kedua bagi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang unggulan adalah dilihat dari yang berulang-ulang dia lakukan. Disitulah nanti karakternya. Ini nasihat buat teman-teman muda khususnya yang gampang bosen.
Saya tidak tahu hari ini teman-teman asiknya apa yang berulang-ulang tiap hari dilakukan apa. Jangan-jangan medsosan, jangan-jangan apalagi ngopinya, jangan-jangan. Lu ngopi kan baik Pak, iya. Ngopi baik, tapi kan ada banyak hal yang lebih baik. Wong saya HP-nan itu kan silaturahim Pak. Medsos itu kan menjalin silaturahim, ya. Tapi ya, mungkin ada yang lebih baik. Kamu cari yang lebih utama seperti tadi rumusnya. Yang tulus, tidak karena yang lain, tapi dia bernilai baik dalam dirinya sendiri. Ya, yang kedua ini. Jadi, what we repeatedly do. Maka seorang pemimpin harus membangun karakter yang baik dengan mengulang-ulang hal baik. Yang ketiga, happiness belongs to the self-sufficient. Kebahagiaan itu milik yang merasa cukup. Self-sufficient itu merasa aku sudah cukup, aku sudah bisa, itu biasanya orang bahagia sudah. Kalau sudah merasa ya, yang kuinginkan sudah terpenuhi, itu self-sufficient. Ini parameter kebahagiaan yang mudah kita jangkau adalah self-sufficient. Berarti orang yang self-sufficient itu orang yang mandiri. Orang yang sudah puas dengan dirinya sendiri, tidak lagi butuh, tidak lagi tergantung dengan yang lain. Pemimpin yang bahagia berarti juga pemimpin yang self-sufficient. Pemimpin yang merasa cukup dengan dirinya, pemimpin yang mandiri, tidak tergantung dengan yang lain. Karena ketergantungan mengindikasikan ketidakmandirian. Kalau tidak mandiri berarti susah bahagia, karena tergantung sama yang lain. Jadi ini prinsip yang ketiga, harus mandiri, self-sufficient. Di situ nanti orang bisa bahagia. Prinsip kepemimpinan yang ketiga. Prinsip kepemimpinan yang keempat. Ini juga salah satu quotes-nya Aristoteles. Through discipline comes freedom. Melalui kedisiplinan akan datang kebebasan. Ini saya tidak tahu ya, kadang-kadang kita sering mengkritisi diri kita sendiri. Orang Indonesia itu susah sekali disiplin. Karena ada banyak orang yang bilang seperti itu. Saya tidak akan menguji benar atau tidak omongan itu. Tapi yang jelas ingat-ingatlah bahwa memang disiplin adalah kunci. Jadi disiplin itu memang tidak enak. Memang tidak bebas. Karena disiplin itu kan kita harus A, harus B, harus C, urut, kemudian tertib, kemudian sesuai aturan, kemudian di arah yang sudah ditetapkan, itu namanya disiplin. Tapi katanya Aristoteles, justru yang disiplin inilah nanti yang akan membuahkan kebebasan. Disiplinnya memang agak ketat, tidak bebas, tapi buahnya kedisiplinan itu justru kebebasan. Teman-teman disiplin belajar, akhirnya menemukan kebebasan dengan kelulusan. Yang malas belajar, tidak nemu kebebasan yang namanya kelulusan itu. Disiplin, santri misalnya disiplin, tahfidz, disiplin, hafalan. Akhirnya menemukan kebebasan dengan hafal Al-Quran. Tapi yang tidak disiplin, padahal sudah niat lo mau hafalan, tapi tidak disiplin, akhirnya ya tidak hafal-hafal. Tidak nemu kebebasannya. Kalau sudah hafal kan bebas dia. Nah itu, through discipline comes freedom. Ini prinsip yang harus dipahami oleh seorang leader. Tujuan yang diinginkan tadi, pemimpin tadi kan disebut harus kenal tujuannya. Harus diupayakan secara disiplin.
Yo memang dalam upaya mencapai tujuan ini banyak sandungan-sandungan, banyak kesulitan, tapi tetaplah disiplin. Kalau sudah disiplin, akan ketemu kebebasan. Oh, sudah kena sekarang tujuannya, sekarang bisa bikin target yang baru, bisa bikin tujuan yang baru. Through discipline comes freedom. Melalui disiplin, lahirlah kebebasan. Meskipun dalam disiplin itu rasanya kok jadi tidak bebas ya Pak. Kita kayak robot ini Pak. Kita sengsara ini Pak. Kita susah. Loh iya, fasenya memang fase masih berjuang. Tapi kalau sudah sukses perjuangan, akan lahir freedom, merdeka sekarang. Ya kayak tadi saya ilustrasikan kan. Coba kalian sejak semester 1 dulu tekun, rajin, disiplin, lulusnya paling semester 6-7 iso lulus kamu. Merdeka sekarang kan, sudah tidak ketemu dosen lagi, tidak diperintah-perintah tugas lagi, tidak mikir ujian, tidak mikir bayar UKT, bebas. Comes freedom. Tapi karena kamu tidak disiplin sejak awal, kuliah males, dikasih tugas, tidak pernah dikerjakan, akhirnya tidak lulus-lulus kuliah karena tidak disiplin, tidak ketemu-ketemu yang namanya freedom. Pemimpin juga harus ngerti logika ini. Logika, through discipline comes freedom. Melalui kedisiplinan lahir kebebasan. Ya disiplin itu memang sumpek, tapi kalau tujuannya terpenuhi, di situ ada kelegaan yang luar biasa. Prinsip kelima. Hope is a walking dream. Harapan adalah mimpi dalam kondisi jaga. Ya setiap orang kan punya mimpi. Cuma istilah mimpi ini kan bagi orang yang tidur. Kalau bagi orang yang bangun namanya bukan mimpi tapi harapan. Cita-cita, keinginan. Jadi seorang pemimpin harus punya harapan. Harus optimis dengan cita-citanya. Ya banyak orang bilang kita harus berani bermimpi. Ya cuma kalau mimpi kan dari orang yang sedang tidur. Kalau dari orang yang sedang bangun namanya bukan mimpi tapi berharap, bercita-cita. Seorang pemimpin harus berani berharap, berani bercita-cita. Pemimpin tidak boleh pesimis. Saya tidak yakin negara kita ini bisa maju, bisa sukses. Saya tidak yakin lembaga kita ini bisa jaya, bisa. Kalau pemimpinnya sudah tidak punya harapan, ya apalagi yang dipimpin. Pemimpin harus mencerminkan sosok yang penuh harapan. Sosok yang punya cita-cita besar. Bahkan tidak sekedar cita-cita, tapi cita-cita yang besar. Kalau sekedar cita-cita kecil, ya kurang manfaat dalam posisinya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu ya memang harus agak muluk. Target itu kan harus tinggi. Makanya katanya Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit di bintang-bintang. Cita-cita harus tinggi. Kalau cita-citamu pendek saja, ya kamu tidak akan bisa lebih dari itu. Di bawahnya mungkin. Kalau kamu cita-citanya presiden, ya kamu mungkin jadi presiden atau di bawah-bawahnya sedikit. Karena kamu kan berjuang untuk jadi presiden. Tapi kalau kamu cita-citanya hanya jadi jabatan ya RT atau RW misalnya, cukup saya Pak RT saja, ya kamu mungkin jadi RT tapi bisa juga di bawahnya. Lebih dari itu kan tidak mungkin, kamu targetnya cuma RT. Kalau sudah jadi RT kamu sudah puas. Ya meskipun jabatan RT bukan berarti tidak mulia, sangat mulia. Tapi gantungkan cita-citamu setinggi langit, setinggi mungkin. Hope. Nah ini tipe leader yang bagus, yang baik. Punya harapan. Kalau pemimpinnya sudah hopeless, tanpa harapan,
atau tidak bisa diharapkan, ya ganti yang lain yang punya harapan. Prinsip kelima. Sekarang prinsip keenam. Prinsip keenam ini mungkin nyindir kita. He who cannot be a good follower cannot be a good leader. Ia yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Oh, ini kita harus memperhatikan quotes dari Aristoteles ini. Pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik. Kalau orang tidak bisa dipimpin, sulit dia jadi pemimpin. Mengapa? Ya karena untuk jadi pemimpin yang baik, dia harus tahu bagaimana situasi yang dipimpin. Bagaimana rasanya jadi pengikut, jadi yang dipimpin yang baik. Nanti dia tahu cara jadi pemimpin yang baik. Kalau dipimpin tidak bisa, susah dia jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, pasti juga susah dia. Kalau dalam istilah Jawa, dulu saya pernah menerjemahkan wanita itu wani ditoto. Wani ditoto yang tidak dalam konotasi negatif, tapi dalam konotasi positif. Bahwa banyak orang yang kalau nata dia, kalau mimpin merintah dia bagus, tapi waktunya dipimpin, waktunya diperintah dia lemah sama sekali. Banyak tipe-tipe orang yang kalau disuruh-suruh tidak mau, maunya nyuruh saja. Nah ini berarti dia bukan good follower. Kalau bukan good follower, dia juga bukan good leader. Dia tidak ngerti cara jadi orang biasa, maka ya dia akan kesulitan jadi orang yang istimewa. Jadi awam saja tidak mampu, bagaimana dia jadi khawas? Jadi orang biasa saja tidak bisa, bagaimana jadi orang penting? Maka he who cannot be a good follower cannot be a good leader. Yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik tidak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Ini rumus dari Aristoteles. Berarti apa? Kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik, pertama-tama kita harus latihan, kita harus menjalankan hidup sebagai orang dipimpin yang baik. Orang dipimpin yang baik itu kan patuh pada aturan, taat pada keputusan bersama, mau menjalankan keputusan-keputusan kelembagaan. Itu berarti dia good follower. Orang yang seperti ini nantinya dia akan bagus jadi good leader. Tapi kalau sejak awal orang ini tidak bisa diatur, selalu melanggar aturan, selalu bantah kalau ketemu dengan keputusan bersama, tidak mau bareng-bareng memajukan lembaga, dia pasti tidak bagus untuk jadi leader. He who cannot be a good follower cannot be a good leader. Prinsip ke-6. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.